Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap pemirsa Al-Hidayah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua termasuk golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama dengan beliau masuk ke dalam syurga. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan masuk bulan yang penuh dengan berkah. Semua makhluk menginginkan bertemu dengan bulan yang penuh dengan berkah ini, kecuali iblis dan syaitan. Bulan agung ini pernah menjadi daya tarik bagi Nabi Musa ketika dia berdoa meminta untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ij'alni ummata Muhammad, kata Nabi Musa. Ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad. Kaumnya bertanya, wahai Musa, bukankah engkau seorang nabi? Bukankah engkau seorang rasul? Dan bukankah engkau telah dijamin masuk ke dalam surga? Tapi kenapa hari ini engkau berdoa, meminta kepada Tuhanmu untuk dijadikan sebagai umat Muhammad? Dan siapa Muhammad itu? Pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Musa berdoa meminta untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad belum lahir, wujudnya belum ada, syariatnya belum didakwahkan. Pantas jika kaumnya protes, mengajukan pertanyaan keberatan ketika Nabi Musa meminta untuk dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan senyum Nabi Musa menjawab, wahai kaumku, kata Musa, aku pernah mendengar Tuhanku berfirman kepadaku, ya Musa, inni qad a'taitu ummata Muhammad nuraini kay la yadurruhum zulmatani. Qala Musa, ya Rabb, man nuraini? Qala Allah, nurul Qur'an wa nurul Ramadan. Wa qala Musa, ya Rabb, wa ma zulmatani? Qala Allah, zulmatul qabri wa zulmatul mahsyar. Allah berfirman kepada Nabi Musa, ditulis dalam kitab hadits qudsi. Ya Musa, kata Allah, aku akan memberikan kado istimewa berbentuk dua cahaya kepada umat Muhammad yang belum pernah aku berikan kepada umat-umat sebelumnya. Dua kado istimewa berbentuk cahaya ini belum pernah Allah berikan kepada umat Nabi Adam. Belum pernah Allah berikan kepada umat Nabi Nuh, Nabi Idris, bahkan sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Dua kado istimewa ini tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Ya Musa, kata Allah, aku akan berikan dua kado istimewa kepada umat Muhammad berbentuk dua cahaya, yang dua cahaya ini berguna bagi mereka untuk melewati dua macam bentuk kegelapan, yang dua macam bentuk kegelapan ini pasti akan dilalui oleh semua makhluk. Lalu Musa bertanya, ya Rabb, apa dua cahaya itu? Dengan tegas Allah menjawab, dua cahaya itu nurul Quran, cahaya Al-Quran, wa nurul Ramadan, cahaya Ramadan. Dan Musa bertanya, ya Rabb, wa ma zulmatani, dan apa dua kegelapan itu? Allah jawab, zulmatul qabri wa zulmatul mahsyar. Kegelapan pertama bernama kegelapan alam kubur, dan kegelapan kedua bernama kegelapan padang mahsyar. Pantas jika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, karena umat Muhammad punya bekal dua cahaya untuk melewati dua kegelapan yang pasti akan dilewati oleh semua makhluk. Maka beruntunglah kita, umat Nabi Muhammad, dimanapun Anda berada. Kita belum pernah minta kepada Allah untuk lahir menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi ketika kita lahir, Allah sudah mentakdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat kita resmi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah punya dua kado istimewa dari Allah, langsung berbentuk dua cahaya, Al-Quran dan Ramadan. Maka bagi umat Muhammad, kuburan bukan tempat yang gelap
Padang mahsyar bukan tempat yang pekat. Karena dua cahaya akan kita bawa. Melewati dua lorong gelap itu. Gelap bagi orang kafir, gelap bagi orang fasik, gelap bagi orang munafik. Tapi terang bagi umat Muhammad. Karena kita membawa dua bekal cahaya itu. Selamat menyambut kedatangan dua cahaya itu. Jika hidup ini kita gunakan untuk terus-menerus membaca Al-Quran. Dan nanti saat bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita kerjakan amal. Selama berada di bulan suci Ramadan itu sesuai dengan tuntunan agama. Siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail, tarawih, witir, baca Al-Quran. Maka dua cahaya itu pasti akan menjadi milik kita. Dan dengan dua cahaya itulah kita akan masuk ke alam kubur. Dan dengan dua cahaya itulah kita akan berjalan di padang mahsyar. Kuburan menjadi terang benderang, padang mahsyar menjadi terang benderang. Orang yang berjalan di tempat yang gelap, lalu dia membawa cahaya, pasti dia akan tahu kemana dia akan menuju. Tapi orang yang berjalan di dalam kegelapan, tidak berbekal cahaya sedikit pun, maka dia akan berjalan dalam kegelapan. Bisa jadi kakinya akan tersandung. Bisa jadi akan masuk ke dalam lubang. Bisa jadi nabrak pohon besar. Bisa jadi terjun masuk langsung ke dalam jurang api neraka Jahannam. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menjadikan kami sebagai umat Muhammad. Dan Engkau telah memberikan kepada kami kado istimewa berbentuk dua cahaya itu. Ya Allah, takdirkan kami untuk bisa mendapatkan dua cahaya itu ketika kami hidup di atas permukaan dunia ini. Kami Engkau takdirkan untuk terus membaca Al-Quran. Dan kami Engkau takdirkan untuk dapat beramal ibadah selama berada di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah mentakdirkan kita semua untuk mendapatkan dua cahaya itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.